Halo semuanya, hari ini kita akan masuk ke pokok bahasan kita yang baru, yaitu tentang trigonometri. Dan kita pada pertemuan kali ini akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini Ibu sudah menggambarkan sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC dengan siku-siku di sudut B. Di dalam perbandingan trigonometri kita akan mengenal yang namanya sinus atau biasa disingkat sin, kosinus atau biasa disingkat kos, tangen atau biasa kita kenal dengan tan, kotangen atau biasa kita singkat dengan kot, dan sekan yang biasa kita singkat dengan sek, dan kosekan yang kita singkat dengan kosek. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita membuat perbandingan dari sinus, kosinus, dan yang lainnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui di mana letak sisi miring pada segitiga siku-siku, di mana letak sisi depan pada segitiga siku-siku, dan di mana letak sisi samping pada segitiga siku-siku. Untuk itu, misalkan saya menaruh alfa, sudut alfa ada di sudut A. Ini adalah sudut alfa saya. Patokannya ada di sudut alfa. Jadi kalau sudut alfanya ada di C, berarti patokannya ada di sudut C. Jadi kalian harus bisa melihat di mana sudut alfa itu berada. Ketika sudut alfa saya taruh di sudut A, sisi yang berhadapan dengan sudut alfa itu disebut sisi depan. Sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku itu disebut sisi miring atau kita kenal dengan hipotenusa. Dan sisi yang berada di samping atau sisi yang sisa satunya itu kita nama dengan sisi samping. Untuk mencari sin alfa itu kita dapatkan dari perbandingan sisi depan berbanding hipotenusa. Jadi saya akan tulis di sini sisi depan per sisi miring atau hipotenusa. Untuk mencari cos alfa itu adalah perbandingan dari sisi samping berbanding hipotenusa. Saya akan tulis di sini sisi samping per sisi miring atau hipotenusa. Untuk mencari tangen alfa adalah kita dapatkan dari sisi depan berbanding sisi samping. Sisi depan per sisi samping. Untuk mencari ketiga lainnya, jadi yang perlu kalian hafal adalah ketiga ini. Perbandingan dari ketiga ini, sinus, kosinus, dan tangen. Yang perlu kalian hafal, maka secara tidak langsung kalian bisa menghafal tiga perbandingan trigonometri pada sudut alfa lainnya. Untuk mencari kotangen kita lihat huruf ketiganya huruf T, berarti itu adalah kebalikan dari tangen. Kalau tangen di atas tadi adalah sisi depan per sisi samping, maka kotangen menjadi sisi samping per sisi depan. Kita lihat lagi yang berikut, sekan, huruf ketiganya adalah C. C itu berarti kebalikan dari cos. Kalau cos sisi samping per sisi miring, maka sekan akan menjadi sisi miring per sisi samping. Begitu juga dengan kosekan. Kosekan alfa, huruf ketiganya adalah S, maka kosekan adalah kebalikan dari sin alfa. Jika sin alfa adalah sisi depan per sisi miring, maka kosekan alfa adalah sisi miring per sisi depan. Baik, kita akan lihat sekarang sisi sin alfa adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depan kita adalah sisi BC dan sisi miring kita adalah AC. Maka sinus alfa adalah BC per AC. Kosinus, sisi samping per sisi miring. Sisi samping adalah AB dan sisi miring adalah AC. Maka saya bisa tulis di sini adalah AB per AC. Tangen, sisi depan per sisi samping. Sisi depan BC per sisi samping adalah AB.
Kita lanjut, kotangen huruf ketiga T, kebalikannya berarti BC per AB, kita ganti jadi AB per BC. Sekan, kebalikan dari cos, cos adalah AB per AC, maka sekan akan menjadi AC per AB. Begitu juga dengan kosekan, kebalikan dari sin, sin adalah BC per AC, dia akan terbalik menjadi AC per BC. Ya, kita sekarang akan masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini disajikan ada sebuah segitiga siku-siku di B, alfanya ada di A. Kita disuruh menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga di samping. Jadi kita menentukan perbandingan trigonometri. Tadi ada 6 ya. Jadi kita harus sebutkan semua mulai dari cos, sinus, tangen, kosekan, kotangen, dan kotan ya. Jadi kita harus sebut semuanya. Nah, di sini yang menjadi permasalahan adalah saya lihat di depan sudut alfa berarti ini sisi depan yang berhadapan dengan sudut siku-siku ini adalah sisi miring. Di sampingnya ini adalah sisi samping. Yang baru diketahui sisi depan dan sisi samping. Sisi miring belum diketahui. Untuk itu, sebelum kita menentukan perbandingan trigonometrinya, terlebih dahulu kita harus mencari panjang dari sisi AC. Karena ini segitiga siku-siku, untuk menentukan salah satu panjang sisi siku-sikunya, kita akan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi kemarin di pertemuan kali lalu Ibu sudah pernah menjelaskan bahwa untuk mencari Pythagoras yang perlu kalian ingat adalah jumlah sisi terpanjangnya, kuadran sisi terpanjangnya itu sama dengan penjumlahan dari kuadran kedua kuadran sisi penyikunya. Jadi kalau saya mau cari sisi miring AC, berarti saya bisa tulis AC pangkat 2 sama dengan jumlah dari kedua kuadran sisi penyiku. Sisi penyiku ini ya, AB dengan BC. Jadi AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2. Saya cari AB berapa nilainya tadi? 3 tambah BC nilainya 4 pangkat 2 semuanya ya. Berarti 9 tambah 16 sama dengan 25. Ini masih AC pangkat 2. Pangkat 2-nya kita hilangkan, AC sama dengan akar dari 25. Berarti AC sama dengan 5 cm. Berarti AC-nya kita dapat 5 ya. Berarti saya dapat di sini sisi miring ini sama dengan 5. Berarti kalau saya sudah dapat jumlah dari panjang semua sisinya, maka saya bisa masuk ke dalam menentukan perbandingan trigonometri. Saya mulai. Sinus alfa sama dengan, sinus tadi apa ya? Sisi depan per sisi miring. Sisi depan itu adalah BC, per sisi miringnya adalah AC, atau sama dengan BC-nya tadi nilainya 4, AC itu nilainya adalah 5. Berarti saya dapat sinus alfa sama dengan 4/5. Saya lanjut ke yang berikut. Cos alfa sama dengan, cos itu adalah sisi samping per sisi miring. Berarti AB per AC sama dengan 3/5. Saya lanjut. Tangen alfa sama dengan, tangen adalah sisi depan per sisi samping. Berarti BC per AB sama dengan 4/3. Kita lanjut ke kebalikannya tadi. Kebalikan yang pertama, kotangen alfa, huruf ketiga T, kebalikan dari tangen. Kalau tangennya 4/3, berarti kotangen pasti 3/4. Begitu juga kita lanjut ke yang berikut, yaitu sekan alfa itu sama dengan huruf ketiga C, berarti kebalikan dari cos. Cos 3/5, dia akan jawabannya menjadi 5/. Yang berikut adalah kosekan atau kosek alfa, sama huruf ketiganya adalah C. C itu adalah sinus, kebalikan dari sinus. Sinus tadi 4/5, maka dia akan terbalik menjadi 5/4. Selesai. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui kotangen alfa sama dengan 2. Kita disuruh menentukan sinus alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Terlebih dahulu kita tulis yang diketahui. Kotangen alfa sama dengan 2. 2 ini saya akan ubah menjadi dalam bentuk perbandingan berapa
dibagi berapa yang hasilnya 2. Saya akan mengambil 2/1. 2 bagi 1, 2. Sama dengan, kotangen itu sisi apa? Dia kebalikan dari tangen. Kalau tangen itu adalah sisi depan per sisi samping, maka kotangen adalah sisi samping per sisi depan. Jadi saya tulis ini, sisi samping per sisi depan. Saya akan gambarkan alfa. Saya akan buat ini A, B, C. 2/1. Sisi samping 2, sisi depan 1. Sisi samping ini ya, 2 di sini, sisi depannya 1. 2, 1. Saya harus cari hipotenusanya atau sisi miringnya. Cara mencari sisi miring seperti tadi di contoh pertama, berarti AC pangkat 2 itu sama dengan AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2, atau sama dengan 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. 4 tambah 1 sama dengan 5. AC sama dengan, ini AC pangkat 2 ya, berarti AC nya sama dengan akar dari 5. Sekarang kalau saya sudah dapat sisi miringnya adalah akar 5, saya sudah bisa membuat perbandingan dari sinus alfa, cos alfa, dan tangin alfa. Sekarang saya akan buatkan sinus alfa sama dengan sin alfa sisi apa berapa? Sisi depan per sisi miring, berarti 1 per akar 5. Saya lanjut ke yang berikut, cos alfa sama dengan, cos alfa adalah apa? Sisi samping per sisi miring, berarti 2 per akar 5. Yang berikut, tangin alfa. Tangin tadi apa? Sisi depan per sisi samping, berarti tangin alfa sama dengan 1/2. Selesai.